Hey ho gengs, I'm here. Ant-Man and the Wasp adalah sequel dari Ant-Man yang tayang 2018 lalu. Sekaligus film ke-20 dalam franchise Marvel Cinematic Universe. Yang kabarnya bakal dapat saga ketiga di tahun 2023 nanti. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Ya, para karakter dalam film ini emang punya posisi penting dalam keberlanjutan semesta MCU. Terutama karakter Scott Lang yang di saga Endgame yang menutup fase ketiga kemarin. Punya andil besar ngeakhirin fenomena blip yang diciptain nama Thanos dalam saga sebelumnya Infinity War. Lalu gimana nih kabar para pemeran Ant-Man and the Wasp? Lagi sibuk apa aja sih mereka sekarang? Yuk kita intip bareng-bareng dalam video film populer kali ini. Untuk karakter Scott Lang alias Ant-Man yang diperanin nama Paul Rudd, kabar aktor yang mulai karirnya lewat film Clueless di tahun 1995 ini bisa dibilang baiklah ya barangkali. Soalnya setelah penampilan di Ant-Man and the Wasp, di tahun 2019 Doi masih ngulang perannya di Avengers Endgame sebagai Scott Lang alias Ant-Man, seperti kalian semua udah tahu ya. Terus di luar film MCU, Om Paul ini juga sempat ambil peran sebagai dirinya sendiri dalam film komedi Between Two Ferns, The Movie. Terus yang paling baru di tahun 2021 adalah perannya sebagai Gary Gruberson dalam Ghostbusters Afterlife. Gak banyak yang berubah sih dari penampilan aktor ganteng yang satu ini. Mungkin karena jarak dari film Ant-Man and the Wasp yang belum terlalu jauh kali ya. Makanya penampilan beberapa karakter lain juga gitu-gitu aja, termasuk aktris Judy Greer yang dalam Ant-Man and the Wasp berperan sebagai Maggie, istri dari karakter Scott Lang. Yang berubah paling cuman kesibukan Doski. Jadi makin padat cuy, karena setelah perannya dalam film ini gak main-main, ada belasan judul film yang baju dimainin dari rentang 2018 sampai 2021. Salah satunya adalah peran Doski dalam reboot film slasher Halloween dan Halloween Kills sebagai Karen Nelson. Terus gimana dengan pemeran Casey Lang? Itu loh anaknya karakter Scott Lang dan Judy yang udah tampil di Ant-Man sejak usianya masih 6 tahun. Kalian harusnya penasaran dong Pop Gengs. Soalnya pemeran dari karakter ini kan udah diganti jadi Emma Burman pas udah masuk di saga Endgame. Pada nyadar gak sih? Pemerannya udah bukan dede lucu itu lagi, Abby Ryder Fortson. Soalnya anak dari pasangan seleb John Fortson dan Christy Lynn Smith ini lagi ada job di film lain. Tepatnya dalam film A Dog's Journey sebagai CJ muda. Kalau dilihat dia juga udah bukan dede lucu lagi sih karena makin gede dan cantiknya mulai keluar. Tapi tetap ngegemesin sih. Nah, kalau makin tua malah makin cantik itu keren karena sebuah privilege yang gak terbantahkan. Lihat aja gimana penampilan Michelle Pfeiffer yang umurnya 63 tahun sewaktu meranin karakter Janet Van Dyne. Terus bandingin nih dengan penampilan versi mudanya yang dimunculin dalam film ini. Jelly bean. Daddy and I have a last minute business trip. Bisa dibilang gak banyak yang berubah. Hal yang sama juga berlaku untuk berbagai film setelah Ant-Man and the Wasp. Misalnya untuk peran yang dia ulang sebagai Janet Van Dyne di Endgame, terus sebagai Queen Ingrid dalam Maleficent di tahun yang sama, ampe nih perannya sebagai Frances Price dalam Friends Exit di tahun 2020. Emang sih udah ada keriput yang gak seberapa, cuman ya itu sama sekali gak bikin kecantikan si tante ini berkurang. Kemudian Om Michael Douglas yang meranin karakter Dr. Hank Pym yang juga sama aja sih, di usianya udah 77 tahun. Para fansnya yang ngikutin sejak muda masih bisa ngenalin Doski sebagai jeep driver dari cast A Giant Shadow yang tayang tahun 1966. Apalagi versi mudanya Om Douglas sempat dimunculin juga pakai efek visual kayak Tante Michelle tadi. Makanya gak usah heran kalau setelah penampilannya di Ant-Man and the Wasp, selain tampil di Avengers Endgame buat ngulang perannya, Doi masih warawiri di berbagai acara TV. Awet muda kan bukan cuman urusan penampilan, kebugaran juga. Jadi wajar aja kalau di luar aktivitas aktingnya, Om Douglas masih bisa aktif di berbagai gerakan politik anti perang dan nuklir. Iya ini wajar, soalnya selain profesinya sebagai aktor, Om Douglas ini emang advokat yang fokus ke isu pelucutan senjata nuklir. Terus bagian dari proyek Soldier of Peace juga. Film yang isinya tentang narasi anti perang dan cita-cita perdamaian global. Ini agak lucu sih mengingat yang ngangkat nama Doi ke dunia sinema adalah film perang. Terus gimana dengan Hope alias Wasp, anak dari pasangan Dr. Hank dan Janet Van Dyne, sekaligus tandemnya Ant-Man ini. Aktris yang meranin karakternya adalah Evangeline Lilly, masih aktif juga sih di dunia hiburan,
Setelah perannya di Ant-Man and the Wasp kelar, Doski sama kayak beberapa cast yang lain, ngulang perannya lagi di saga Avenger Endgame. Terus habis itu pas masuk tahun 2021, Mbak Lily sempat tampil sebagai Claire Raymond di film thriller berjudul Crisis, sama sebuah drama kriminal yang berjudul South of Heaven sebagai Annie Ray, dengan penampilan yang berubah drastis. Tapi bukan itu aja sih kesibukan aktris yang satu ini. Selain akting, Mbak Lily itu aktif nulis juga. Buku anak-anak karangannya, The Squeaker Wonkers, bahkan udah terbit sejak 2013 lalu. Terus kayaknya Doski jadi model juga kadang-kadang. Karena kalau diingat, pose panasnya di majalah Esquire sempat jadi perbincangan ya kalau nggak salah. Dan tentu aja nggak semua kabar dalam daftar ini datang dari karakter protagonisnya ya. Aktris Hannah John Kamen yang meranin karakter Eva Star alias Ghost juga masuk nih. Apalagi peran yang diambil setelah kelar di Ant-Man and the Wasp, bukan kaleng-kaleng. Bayangin, Doski ditunjuk jadi Jill Valentine buat versi Resident Evil Welcome to the Raccoon City. Tahu kan karakter utama versi gamenya? Nah, Mbak Kamen yang bakal jadi pemerannya tuh. Sama ini juga, Doi juga sempat jadi Dr. Sophie Hart di film SAS Red Notice. Ya itu bisa dibilang perjalanan karir yang lumayan cepet sih, soalnya Mbak Hana ini baru muncul di layar lebar tahun 2015 sebagai karakter sampingan di film Star Wars The Force Awakens. Terus jadi karakter Sophie di film Tomb Raider pas tahun 2018. Well, itu dia kabar dari pemeran Ant-Man and the Wasp, Pop Gengs. Siapa nih di antara mereka yang kamu idolain? Atau yang kamu idolain malah gak masuk? Coba deh tulis di kolom komentar.